Pace bene, salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih. Apa artinya mengikuti Yesus? Dan bagaimana sih harusnya mengikuti Yesus? Pertanyaan ini kita dalami melalui Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35 tentang roti hidup. Dan untuk mendalami perikop ini kita bisa menelusuri kembali bagaimana Yesus memulai karyanya. Yesus mengajar dan pengajarannya sangat menarik, lain dari yang lain. Dan kemudian Yesus melakukan banyak mujizat. Karena dua hal ini, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan salah satu kota yang menjadi pusat pengajaran Yesus ini namanya kota Kapernaum. Jadi di Kapernaum ini ada juga satu sinagoga, dan di situ Yesus sering mengajar. Dan setelah itu di kota Kapernaum ini juga Yesus paling banyak melakukan mujizat. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus di sini, Yesus menyembuhkan wanita pendarahan, Yesus menyembuhkan anak seorang perwira, Yesus menyembuhkan mertua Petrus, dan lain-lain. Dan satu mujizat besar yang dilakukan Yesus di dekat kota Kapernaum ini adalah ketika dia memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Itu mujizat besar. Dan setelah mujizat ini, mujizat pergandaan roti ini, setelah mereka makan kenyang dan lebih 12 bakul, semakin banyak orang yang mengikuti Yesus. Bahkan mereka hendak membuat Yesus sebagai raja mereka. Dan demikian terjadi dalam perikop Injil bab 6 ini, ketika mereka melihat Yesus, mereka tidak melihatnya lagi. Dan mereka menyeberang mencari Yesus itu kemanapun Yesus itu pergi. Dan akhirnya mereka menemukan Yesus lagi di Kapernaum. Maka pengajaran Yesus pada saat ini tentang roti hidup itu terjadi di kota Kapernaum. Di atas semua yang terjadi, di atas semua mujizat-mujizat dan pengajarannya, dan terutama setelah pergandaan roti, akhirnya kepada orang-orang banyak yang mengikuti Yesus, dia bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian mengikuti aku? Kalian mengikuti aku karena kalian telah memakan roti itu dan kenyang, kan?" Maka Yesus masuk sekarang ke sesuatu yang lebih dalam. Yesus mengatakan, "Carilah roti yang dengannya engkau tidak akan lapar lagi. Roti yang kamu makan itu kemarin itu kalau kamu makan, besok kamu masih lapar lagi. Roti yang sesungguhnya yang kuberikan kepadamu adalah roti hidup yang membuatmu tidak akan lapar lagi." Yesus pun masuk ke kedalaman hati setiap orang pengikutnya untuk mempertanyakan motivasi mereka yang sesungguhnya. Jadi kira-kira Yesus bisa, dengan kata-kata kita bisa mengatakan begini, "Kalian mengikuti aku karena kalian telah makan roti itu. Kalian mengikuti aku, kalian mencari aku karena kalian melihat banyak mujizat yang telah kulakukan. Hanya karena itu kalian mengikuti aku." Tapi sebenarnya, aku sebagai pribadi, itu tidak penting bagi kalian. Jadi kalian mengikuti aku bukan karena kalian melihat dan mengerti tanda. Jadi tanda yang dimaksudkan Yesus itu memaksudkan dirinya sendiri, bahwa dia adalah tanda dari Allah, bahwa dia adalah tanda cinta Allah, bahwa dia adalah perwujudan cinta Allah, bahwa dia adalah perwujudan kasih Bapa. Maka setelah itu, ketika menjelaskan roti hidup, Yesus menjelaskan bahwa roti yang dimaksudkannya adalah dagingnya sendiri, tubuhnya sendiri yang akan diberikan kepada orang banyak. Dan Yesus melanjutkan itu dengan mengatakan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, dibunuh, dan mati di situ. Inilah akhirnya penjelasan Yesus tentang roti hidup. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu setelah peristiwa ini, ketika Yesus menjelaskan apa itu roti hidup, bahwa ia akan mati di Yerusalem, yang terjadi itu adalah orang-orang banyak ini banyak meninggalkan Yesus. Mereka mengundurkan diri. Dan kita ingat itu, ketika orang banyak mengundurkan diri, Yesus pun bertanya kepada muridnya, "Apakah kalian juga tidak mau
pergi. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menelusuri motivasi setiap pengikutnya. Sekali lagi kepada orang banyak itu, Yesus bertanya, kalian sebenarnya mau memanfaatkan aku? Karena aku bisa membuat mujizat, karena aku bisa menggandakan roti. Hanya gara-gara itu kalian mau mengikuti aku. Jadi yang penting sebenarnya bagi kalian itu mujizat, penyembuhan, rahmat, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya kalian tidak mencintai aku. Kalian tidak menghargai aku sebagai pribadi. Aku sebagai pribadi tidak berharga bagi kalian. Oleh karena itu, Yesus memurnikan motivasi setiap pengikutnya. Jadi, mengikuti Yesus tidak tinggal dalam logika memanfaatkan. Saya berdoa karena itu bermanfaat bagiku. Saya pergi ke gereja karena itu memberikan sesuatu bagiku. Karena itu memberikan ketenangan bagiku. Karena itu memberikan kedamaian bagiku. Saya pergi ke gereja supaya segala usahaku diberkati oleh Tuhan. Supaya studiku berjalan dengan baik. Supaya anak-anakku dengan baik. Kita bisa saja melakukan banyak praktek-praktek religius, melakukan banyak doa yang panjang-panjang, mengikuti misa, mengikuti segala ibadat, mengikuti doa lingkungan, tapi motivasi kita sebenarnya hanya untuk memperoleh berkat, memperoleh mujizat, memperoleh berkat. Dan ada sesuatu yang mau dikatakan Yesus, sesuatu yang lebih penting dalam praktek religius. Apakah pribadi Yesus itu berharga bagi kita? Apakah Yesus sebagai pribadi itu kita cintai? Apakah dia penting bagi kita? Atau yang penting bagi kita mujizatnya saja? Yesus itu, kau tidak perlu bagi kami, yang perlu bagiku adalah mujizatmu. Tapi kamu sebagai pribadi itu tidak penting. Itu yang terjadi pada orang banyak yang mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat juga perjalanan Yesus sampai ke Yerusalem. Pelan-pelan nanti para murid masih bersamanya hingga ke salib di Yerusalem. Para murid pun satu persatu meninggalkan Yesus, dan bahkan hampir semuanya meninggalkan Yesus. Yesus menjadi sendiri. Yesus ditinggalkan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita bisa saja tekun beragama, tekun mengikuti Yesus, tapi pusatnya hanya diri kita sendiri. Tuhan kita menjadi Tuhan yang ditinggalkan, Tuhan yang sendirian, Tuhan yang kesepian. Dan saya tertarik misalnya dengan kata seorang filsuf Nietzsche yang dia mengatakan, Tuhan telah mati. Suatu ketika dia ditanya, mengapa engkau mengatakan Tuhan telah mati? Nietzsche mengatakan, karena saya tidak melihat kegembiraan dari orang-orang yang keluar dari gereja. Saya melihat wajah-wajah orang yang keluar dari gereja itu, wajah orang-orang yang keluar dari misa itu adalah wajah-wajah yang sedih. Kita bisa saja berdoa, misalnya, itu bagaimana supaya saya merasakan damai? Bagaimana supaya saya merasakan ketenangan? Bagaimana supaya saya berhasil? Artinya ketika dua-dua saya berpusat pada diri saya, sebenarnya saya hanya mau memanfaatkan atau bahkan memperalat Tuhan. Jadi yang dimaksudkan Yesus sebagai roti hidup, sebenarnya Yesus memaksudkan supaya kita percaya akan dirinya, bahwa dia adalah bukti cinta Allah kepada manusia. Bahwa Yesus telah memberikan dirinya karena cintanya kepada kita. Bahwa Yesus mencintai kita sampai memberikan dirinya, sampai wafat di salib. Ketika misalnya saya merasakan bahwa Allah itu sungguh mencintaiku dan telah mengorbankan segalanya kepadaku total, akhirnya dengan inilah saya bisa mencintai dia. Dengan merasakan cintanya, akhirnya saya bisa mencintai dia. Dan akhirnya kita tahu misalnya, apa pertanyaan Yesus kepada Petrus sesudah kebangkitan. Yang ditanya Yesus adalah, apakah engkau mencintaiku? Jadi sampai 3 kali Yesus menanya Petrus, apakah engkau mencintaiku? Apakah engkau mencintaiku? Iya Tuhan, kau tahu mencintai, bahwa aku mencintaimu. Dan sampai 3 kali. Dan akhirnya, Yesus memastikan bahwa Petrus benar-benar mencintainya. Dan akhirnya, Yesus mempercayakan gerejanya kepada Petrus. Saudara-saudari yang terkasih,
Pengalaman dicintai ini terutama yang dialami oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam perjalanan pertobatannya, yang menjadi inti pertobatan Fransiskus adalah dia sungguh merasakan bahwa Tuhan begitu mencintainya. Setelah merasakan cinta ini, misalnya Fransiskus itu tidak pernah lagi berdoa untuk dirinya. Jadi doa-doa Fransiskus itu tidak berupa permohonan atau permintaan, tapi doa selalu berupa pujian. Jadi pusat doa Fransiskus itu adalah Tuhan. Misalnya doa Fransiskus itu contohnya adalah Tuhan, Engkaulah kebaikan, seluruhnya baik. Semua pujian pusatnya hanya kepada Allah. Maka doa Fransiskus itu berpusat pada Allah. Dengan doa-doa Fransiskus dia mau mengatakan sebenarnya bahwa dia begitu mencintai Allah karena dia telah mengalami Allah begitu mencintainya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan memahami roti hidup, kita bisa melihat perjalanan iman kita. Perjalanan iman kita artinya perjalanan dari awal sampai kepada iman yang matang, iman yang dewasa. Artinya dari perjalanan iman yang berpusat pada diriku, akhirnya pelan-pelan hari demi hari semakin berpusat pada Allah. Akhirnya beriman itu, mengikuti Yesus itu, kita tidak tinggal lagi dalam logika memanfaatkan atau aji mumpung atau memperalat Tuhan. Beriman akhirnya adalah mencintai. Aku mencintai Tuhanku. Saya tutup permenungan ini dengan mengisahkan seorang Santo Kapusin yang bernama Santo Felix Cantalice, Santo pertama Kapusin. Jadi Santo Felix ini memiliki suatu kebiasaan yang agak aneh. Apa kebiasaannya? Jadi Santo Felix ini setiap setengah malam dia selalu pergi diam-diam sendiri ke kapel biara tempatnya berada, berkomunitas. Setiap malam. Jadi ketika pastor-pastor, saudara-saudara yang lain itu tidur, dia pelan-pelan keluar dari kamarnya dan pergi ke kapel sendirian. Setiap malam, setiap malam. Jadi kepala biara atau guardian itu pelan-pelan tahu kebiasaan aneh Felix ini. Maka suatu malam Pater Guardian ini memergoki Felix dan dia mengejutkan Felix ketika hendak masuk ke kapel. Felix, sekarang bukan lagi waktunya berdoa. Sekarang waktunya tidur. Kamu harus pergi ke kamarmu. Pada saat itu apa yang menjadi jawaban Felix? Felix menjawab begini, tetapi Pater Guardian, saya tidak bisa membiarkan Yesus sendiri di tabernakel. Saya harus menemaninya. Saudara-saudara yang terkasih, iman yang matang akhirnya ketika kita merasakan cinta Tuhan yang menjadi pusat-pusat doa kita, bukan lagi diri kita, bukan lagi permintaan kita. Karena Yesus mengatakan, itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang penting akhirnya pada iman yang matang adalah, apakah aku mencintai Tuhanku? Apakah Yesusku itu sebagai pribadi yang penting, yang berharga bagiku? Atau aku hanya tertutup pada kepentinganku, pada egoismeku? Iman yang matang mengatakan, Tuhanku, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Maka sebagai sederhananya misalnya ketika saya berdoa, atau ketika saya misa, saya cukup mengatakan, Tuhan, aku hadir di gereja ini, aku berada di misa ini, aku ada dalam sikap berdoa ini, aku hanya ingin mewujudkan cintaku kepadamu. Aku hadir di misa ini karena aku mencintaimu. Amin.